halal ini adalah merupakan rangkaian daripada hari raya Idul Fitri. Dan hari raya Idul Fitri ini ada karena adanya bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita melihat ibu bapak sekalian, di bulan Ramadan itu tidak sedikit kaum muslimin bahkan di antara kita yang masya Allah berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja juga tidak sedikit kaum muslimin yang mereka melakukan itu semuanya hanya di bulan Ramadan saja. Ketika selesai bulan Ramadan, maka selesai pula ibadah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam hal ini Syekh Bisri Al-Hafi beliau pernah ditanya oleh salah seorang, ya Syekh, bagaimana menurut Anda jika ada seseorang yang dia beribadah di bulan Ramadan, tetapi ketika selesai bulan Ramadan, selesai pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Syekh Bisri Al-Hafi beliau menyampaikan, "Bisal qaumi qaumun la ya'rifunallaha illa bi Ramadan." Sejelek-jeleknya kaum, seburuk-buruknya kaum adalah kaum yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan saja. Sehingga para ulama memberikan nasihatnya kepada kita, la takun Ramadaniyah, janganlah menjadi hamba Ramadan, walakin pun Rabbaniyah, tetapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beribadah bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi sepanjang hayat kita di dunia ini kita bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama menyampaikan bahwa inna min alamatil qubulil hasanah al hasanatu ba'da. Sesungguhnya di antara ciri tanda diterimanya amal ibadah kita selama bulan Ramadan itu, ibu bapak sekalian, adalah al-hasanatu ba'daha. Manakala seseorang diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan setelahnya, ibu bapak sekalian. Sehingga kalau seandainya di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya kita mudah untuk melakukan amal soleh, kita mudah untuk melakukan kebaikan, bahkan lebih berbakti, lebih berbuat kebaikan kepada kedua orang tua yang masih ada. Seorang istri semakin taat kepada suaminya, bahkan kita mudah saling meminta maaf. Mudah-mudahan itu juga adalah bagian daripada tanda Allah menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Kenapa begitu ibu bapak sekalian? Karena dalam satu riwayat disampaikan bahwa setelah selesai hari raya, salat hari raya Idul Fitri, itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian berdoa dengan 3 permintaan kepada Allah dan diaminkan oleh Rasulullah. Logikanya Pak, kalau malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, kira-kira doanya seperti apa? Mustajab, terkabul, masya Allah. Apa doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah? Yang pertama doanya, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ya Allah, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah puasanya seorang yang tidak mau memberikan maaf kepada sesamanya di antara kaum muslimin. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya yang bersilaturahim halal bihalal pada kesempatan ini, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja semua itu bisa kita lakukan. Kita ibadah di bulan Ramadan, kita bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah setelah selesai bulan Ramadan. Kita bisa senantiasa lebih berbakti kepada kedua orang tua. Seorang istri lebih taat kepada suaminya. Kita mudah saling meminta maaf. Itu semuanya bisa kita lakukan. Kuncinya satu, Pak. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hati ini yakin kepada Allah, maka semakin peluang untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah itu semakin besar, ibu bapak sekalian. Oleh karenanya, yang terus harus kita perdalami, yang terus kemudian harus kita perbaiki adalah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena para ulama ibu bapak sekalian dalam kitab Majmu'atul Aqidah, beliau menyampaikan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi istiqomah. Pertama yang wajib bagi kita adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah. Pak, kalau melihat penjelasan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar bahwa yang dimaksud dengan liya'budun di sana adalah ayat ya'rifun. Artinya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah sementara dengan Allah sendiri kita enggak kenal. Bagaimana mungkin kita mau membersihkan diri, membersihkan hati, menjalin silaturahim kalau seandainya kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kewajiban yang pertama bagi kita adalah ma'rifat ibu bapak sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahiyal ma'rifat. Apa yang dimaksud dengan ma'rifat? Ma'rifat adalah idrokun jazimun muwafiqun lil waqi'i nasibun andami. Keyakinan yang pasti yang tidak ada disertai keraguan sama sekali ibu bapak sekalian di dalam hati kita, yakin kepada Allah dengan keyakinan yang 100%. Bukan keyakinan yang bukan keyakinan yang syak, bukan juga keyakinan yang paham, tapi juga keyakinan yang benar-benar idrokun jazimun 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa Allah itu zat yang maha memberikan rezeki, Allah zat yang maha adil, Allah zat yang maha memberikan karunia-Nya, Allah zat yang maha memberikan kemudahan bagi kita semuanya, Allah juga zat yang maha memberikan takdir yang terbaik kepada kita semuanya ibu bapak sekalian. Nah ini hati-hati ibu bapak dalam masalah keimanan. Kalau seandainya sedikit saja ada keraguan kepada Allah, itu bisa menjadi jalan menggugurkan keimanan kita. Kalau gugur keimanannya berarti gugur juga keislaman, statusnya berarti menjadi orang kafir ibu bapak sekalian. Alhamdulillah kemana-mana. Jadi betapapun kita dihadapkan dengan berbagai masalah tantangan, jangan sampai hati malah jadi kendor, malah jadi ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, boleh saya tanya, Pak? Ibu boleh saya tanya? Boleh dijawab. Ibu punya masalah tidak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa? Banyak sekali. Kita masalah itu luar biasa banyak sekali, apalagi bapak-bapak kepala sekolah ini tantangan masalahnya Masya Allah luar biasa. Betul tidak, Pak? Hanya saja jangan sampai ketika kemudian dihadapkan dengan berbagai masalah, justru hati ini malah jadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, saya mohon maaf, ini boleh cerita sedikit ya. Saya ditakdirkan oleh Allah itu bisa bersilaturahim ke salah satu rumah sakit yang di Bandung. Ini lumayan rumah sakit yang ternama. Hanya saja saya tidak menyebutkan namanya sebagai kode etik ibu bapak sekalian. Jadi setiap 1 bulan sekali saya bersilaturahim ke rumah sakit Santosa untuk astagfirullah. Itu mah kan sengaja ya. Sengaja Allah dekat. Jadi setiap 1 bulan sekali saya diberikan kesempatan itu mengunjungi salah satu rumah sakit dan menemui seluruh pasien muslim yang laki-lakinya, Pak. Saya temui mulai dari lantai 8 sampai ke lantai bawah, alhamdulillah bisa bersilaturahim. Masya Allah, setiap kali selesai dari rumah sakit, hati itu tambah syukur ibu bapak sekalian kepada Allah. Kenapa tambah syukur? Karena bagaimana tidak bersyukur? Saya diperlihatkan oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, Pak, tapi Allah memberikan saya kesehatan. Masya Allah. Nah, satu saat ketika mau masuk ke salah satu ruangan VIP, ternyata ada seorang bapak-bapak yang lagi duduk, nggak ada keluarganya, Pak. Saya tanya seperti biasa, Bapak mohon maaf, kalau boleh tahu Bapak sakit apa? Beliau langsung menjawab begini, ibu bapak sekalian, Ustaz, Allah tuh udah adil ke saya, Ustaz. Nah makanya kenapa saya sampaikan jangan sampai ketika kita diberikan masalah, hati ini malah jadi ragu kepada Allah. Ustaz, Allah tuh gak adil ke saya, Ustaz. Saya kan langsung kaget, Pak. Pak, hati-hati Pak ngomongin bener Ustaz, Allah tuh gak adil. Saya tanya, kenapa memang Allah itu gak adil, Pak?
Ustaz, dari semenjak kecil saya diberikan penyakit paru-paru. Sekarang saya diberikan penyakit jantung. Sekarang juga saya diberikan penyakit stroke, Ustaz. Allah tuh gak adil ke saya, Ustaz. Beliau sampaikan begitu, ibu bapak sekalian. Saya sampaikan ke beliau, Pak, mohon izin. Kalau boleh saya menyampaikan, saya sih hakul yakin dengan Bapak diberikan ujian sakit seperti ini adalah menjadi jalan supaya kita semakin yakin kepada Allah. Allah lah zat yang maha segala-galanya. Allah zat yang maha memiliki kekuatan. Sementara kita mah adalah makhluk yang lemah. Dengan tubuh saja kita mah nggak bisa ngurus. Saya yakin Pak, dengan Bapak diberikan ujian sakit seperti ini bisa menjadi jalan kasih sayang Allah buat Bapak. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai satu kaum, pasti Allah akan mengujinya terlebih dahulu. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah, Allah ridho. Wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang murka tidak ridho terhadap ketetapan Allah, maka Allah pun murka kepada dia. Saya yakin Pak, dengan Bapak diberikan ujian sakit seperti ini bisa menjadi jalan kita semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Digituin mah istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya hilang, Ustaz. Ibu bapak, saya boleh tanya lagi ya? Boleh dijawab Bu ya? Pak, penyakit stroke, penyakit paru-paru, penyakit jantung bahaya tidak Pak? Kurang kompak Pak. Penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit paru-paru bahaya tidak Pak? Mohon maaf. Kalau boleh saya menyampaikan, penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit paru-paru itu gak ada yang bahaya. Yang bahaya itu manakala seseorang diberikan penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit paru-paru, Allah tuh hilang di dalam diri kita. Itu yang bahaya itu Bapak sekalian. Gak ada yang bahaya dengan apapun. Gak ada yang bahaya dengan ujian apapun. Gak ada yang bahaya dengan sakit apapun. Yang bahaya itu ketika kemudian kita diberikan masalah, diberikan sakit, Allahnya hilang di dalam diri kita. Itu yang bahaya ibu bapak sekalian. Saya sering sampaikan kepada seluruh pasien di sana. Saya bilang ibu bapak sekalian, jalani saja episodenya. Karena ini adalah merupakan yang terbaik. Gak ada yang bahaya dengan sakit apapun. Yang penting Allahnya masih ada dalam diri kita. Ibu bapak, kalau kita ingin melihat bagaimana kedudukan nanti di sisi Allah, tinggal melihat bagaimana kedudukan Allah di dalam hati kita. Siapa yang lebih mendominasi hati kita ini? Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita mendengar ada kepala sekolah yang purna tugas. Tadi juga disampaikan bukan selesai daripada tugasnya, tapi Masya Allah akan lebih leluasa untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau masalah urusan rezeki mah Allah yang menjamin. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan anna ar-razzaq wal makhluqu marzuqun fala tatruk fi ibadati. Kamu kata Allah yang memberikan rezeki. Wal makhluqu marzuqun, dan makhluk yang diberikan rezeki. Apa kata Allah Bang? Fala tatruk fi ibadati, janganlah kau meninggalkan ibadah kepadaku. Jadi satu saja ibu bapak sekalian, tugasnya adalah jangan sampai meninggalkan ibadah. Sehingga bapak-bapak yang purna tugas, kita doakan mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ketaatan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat nanti. Allah jadikan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yakin ibu bapak sekalian bahwasanya rezeki itu semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya ada cerita satu lagi, boleh Pak? Bu, boleh saya cerita satu lagi Bu? Pernah dengar cerita tukang cukur dengan mahasiswa Pak? Pernah dengar belum? Saya ceritakan jangan lah ya. Suatu saat ada tukang cukur dengan mahasiswa Pak. Mahasiswa datang ke tempat tukang cukur. Tentunya untuk dicukur, dipotong rambutnya. Pak, ketika pas tukang cukur itu lagi nyukur, si tukang cukurnya bilang begini Pak. Dek, saya mah gak percaya kalau di dunia ini ada Allah. Si mahasiswa kan kaget. Mang, hati-hati mang ngomongnya.
bener deh, saya mah nggak percaya kalau di dunia ini ada Allah. Kata si mahasiswa, emang kenapa nggak percaya kalau di dunia ini ada Allah? Dek, coba Anda lihat sebelah sana. Banyak orang yang hidupnya penuh dengan kemiskinan. Ada coba lihat sebelah sana, banyak orang yang hidupnya penuh dengan permasalahan. Banyak orang yang hidupnya penuh dengan ketidaktenangan. Katanya Allah zat yang maha ada, katanya Allah zat yang maha memberikan rezeki, katanya Allah zat yang maha memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, katanya Allah zat yang maha memberikan ketenangan. Tapi buktinya, faktanya, banyak orang yang hidupnya penuh dengan kemiskinan, penuh dengan permasalahan. Ini menunjukkan Allah itu nggak ada deh. Mahasiswa nggak banyak ngomong, Pak. Beres dicukur, keluar pas mau ngambil motornya, ternyata melihat di seberang jalan sana ada laki-laki yang rambutnya gondrong, Pak. Nggak jadi tuh balik lagi, turun dari motor, balik lagi ke tempat tukang cukur tadi. Kata si mahasiswa, man, dengerin ya, saat ini saya nggak percaya kalau di dunia ini ada tukang cukur. Kata si tukang cukur, ini kan saya tukang cukur. Enggak, mas, saya nggak percaya sekarang. Lah, yang tadi ngukurin aja kan siapa saya? Enggak, man, nggak percaya. Kata si tukang cukur, emang kenapa dia nggak percaya? Mas, coba lihat di seberang jalan sana ada laki-laki yang rambutnya gondrong. Kalau seandainya memang di dunia ini ada tukang cukur, maka tidak mungkin ada laki-laki yang rambutnya gondrong, pasti pendek semuanya. Kata si tukang cukur, salahnya dia sendiri, kenapa nggak datang ke tukang cukur? Coba kalau datang ke tukang cukur pasti rambutnya dicukur, dipotong. Kata si mahasiswa, oh mang, kalau begitu sih Allahnya sih benar dan yang maha ada. Allahnya sih benar dan yang maha memberikan rezeki. Allahnya sih benar dan yang maha memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Allahnya sih benar dan yang maha memberikan ketenangan. Hanya hamba-hambanya saja yang gak mau datang ke Allah. Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Falaq, ibu bapak sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan cara diberitahu awamilah wa yajtanibun nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, apa jadi Allah? Yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan Allah sampaikan di 1/3 malam terakhir itu kan doa mustajab. Tapi sayang tidak sedikit, mungkin termasuk saya yang tidak bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan waktu di 1/3 malam itu untuk benar-benar beribadah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika di sisa terakhir 1/3 malam hari itu Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah sampaikan, siapa yang berdoa kepada aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Bahkan ibu bapak sekalian, mohon maaf, guru saya dulu waktu di Purwakarta di pesantren, beliau sampaikan begini. Kalau seandainya melaksanakan 1/3 malam itu beribadah memohon kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, 40 malam gak diijabah, tahiyul celibah. Apa ya bahasa Indonesia? Telinga. Nah ini telinga kerut jeli aning. Bahasanya begitu, mohon maaf ya. Kenapa sampai beliau begitu? Karena saking yakinnya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Bapak sekalian. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa beribadah, bisa melakukan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Allah jadikan akhir hayat yang husnul khotimah. Terakhir untuk bapak-bapak yang purna tugasnya, kalau tadi pantun sedikit tidak saya memberikan pantun. Laisal firaq lil firaq, walakin al firaq lisau. Perpisahan itu bukanlah perpisahan sesungguhnya, perpisahan selamanya, tapi perpisahan itu adalah untuk menumbuhkan rasa kerinduan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kerinduan yang senantiasa saling mendoakan satu sama lain dalam kebaikan. Itu saja barangkali ibu bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.